Saking parahnya luka bakar yang dialami oleh Susan, waktu dia ditemuin, ibunya sendiri aja tuh nggak bisa konfirmasi 100% kalau itu beneran dia. Karena ya wajahnya tuh udah nggak berbentuk lagi. Dan sekujur tubuhnya itu penuh dengan luka bakar parah. Tangannya udah kayak abu, kakinya udah kayak daging merah mentah. Dan satu-satunya alasan dia bisa diidentifikasi adalah dengan menggunakan sidik jari di jempol tangannya. Karena itu satu-satunya bagian tubuh dia yang nggak kebakar parah. Hello fam, balik lagi di PKK, pembahasan kasus kriminal. Di episode kali ini kita bakalan bahas tentang kasusnya Susan Capper, seorang gadis baik hati yang nyawanya harus berakhir dengan cara yang sangat tragis. Oke, langsung aja ke pembahasannya. I hope you're ready. Susan lahir pada 1967 dan dia tumbuh besar di Manchester, Inggris. Ibu dia bernama Elizabeth dan kakak perempuan dia bernama Michelle. Dari kecil, ayah kandung Susan itu udah pergi dari rumah, gak mau ngurusin istri dan juga anaknya. Jadi gak lama setelah itu, ibunya Susan tuh nikah lagi. Tapi kehidupan di rumah itu tuh sama sekali gak harmonis karena ibunya Susan sama ayah tirinya ini tuh sering cekcok, berantem melulu gitu. Dan ya gak selang lama mereka pun cerai. Terus di usia 14 tahun, Susan sama kakaknya itu malah ditelantarin gitu aja sama ibunya. Jadi mereka berdua tuh udah ditinggalin sama ayahnya. Sekarang ibu kandung mereka juga ikut-ikutan ngelakuin hal yang sama. Jadi ya mereka berdua itu hidup lontang-lantung, gak ada tempat tinggal. Cuman bisa numpang di rumah-rumah orang terdekat mereka. Entah itu tetangga, saudara-saudara, kerabat, atau bahkan ayah tiri mereka. Karena ibu mereka ini udah benar-benar cuci tangan, gak mau ngurus dua anak ini tadi. Terus, waktu Susan umur 16 tahun, dia itu malah akrab dan sering ngabisin waktu bareng seorang wanita bernama Jean, yang saat itu berusia 25 tahun. Jadi ada 9 tahun perbedaan usia di antara mereka berdua. Dan si Jean ini tuh udah punya 3 orang anak. Nah, mereka berdua itu akrab karena dari usia 6 tahun, Susan ini tuh sering diminta jadi babysitter anak-anaknya Jean gitu lah. Terus Susan ini kan kekurangan kasih sayang karena kedua orang tuanya tuh kan gak peduli sama dia dan juga kakaknya. Jadi ya dia itu semacam kayak mencari sosok yang bisa dianggap jadi kayak ibunya dia lah. Karena dia tuh pengen dicinta, dia pengen disayang, dia tuh pengen ada seseorang yang peduli sama dia. Jadi ya waktu dia kenal sama Jean terus akhirnya akrab. Ya si Jean ini tadi dia jadiin kayak figur seorang ibu gitu. Ya meskipun mereka cuman kayak beda 9 tahun. Sayangnya Jean itu malah kayak memanfaatkan kondisinya Susan yang kayak gitu. Jadi Susan itu sering disuruh jagain anak-anaknya, beres-beres rumah, tanpa dibayar sepeser pun. Dan kalau dari Susannya sendiri dia tuh gak keberatan karena ya lagi-lagi dia ini tuh nganggap Jean sebagai sosok ibunya. Jadi ya walaupun dia disuruh ini itu tanpa dibayar pun ya dia ikhlas-ikhlas aja. Gak cuma di situ aja. Jean ini tuh juga sampai nyuruh Susan berhenti sekolah biar dia tuh bisa jadi pembantu. Terus uang hasil dia kerja sebagai pembantu itu diminta sama Jean. Kurang ajar banget lah pokoknya ya. Udah kerja gak pernah dibayar, terus disuruh berhenti sekolah, suruh jadi pembantu, uangnya masih diambil. Gak selang lama setelah itu, ada wanita lain yang masuk ke dalam kehidupan Susan. Wanita ini bernama Bernadette. Bernadette itu sebenarnya tetangganya Jean karena rumah mereka tuh kayak semacam apartemen. Jadi kayak masih satu bangunan gitu, cuman dipisahin sama dinding-dinding dan jarak rumah Jean sama Bernadette itu cuman kayak beberapa langkah doang. Jadi deket banget. Nah, Bernadette itu umur 23 tahun dan sama kayak Jean, dia itu punya 3 orang anak dan kelakuannya si Jean sama Bernadette itu nggak beda jauh.
Malah bisa dikatakan Bernadette itu lebih parah. Bayangin aja, Bernadette itu tuh pernah bakar baju tetangganya yang lagi dijemur. Cuman karena dia tuh habis cekcok sama tetangga ini tadi. Gila. Jadi ya bisa dibayangin lah ya, kelakuannya Bernadette secara umum tuh kayak gimana. Anehnya, terus entah karena alasan apa, Bernadette itu malah mutusin buat pindah ke rumahnya Jean. Jadi mereka berdua akhirnya tinggal serumah gitu. Padahal rumahnya Bernadette itu ya gak kenapa-napa. Ditambah lagi mereka berdua ini kan sama-sama punya 3 anak. Ya kan? Bayangin ada Bernadette, ada Jean, terus 6 orang anak di rumah itu. Parahnya lagi ya, rumah itu tuh gak cuma ditinggalin sama Jean dan Bernadette aja. Karena di rumah itu tuh jadi kayak markas kegiatan kriminal gitu loh. Kenapa kok aku bilang gitu? Ya karena bisa dikatakan rumahnya Jean ini tuh jadi markas tempat dia dan rekan-rekannya melakukan tindakan kriminal. Mulai dari penjualan obat-obatan terlarang, pencurian. Ya di rumahnya Jean ini tadi mereka itu ngumpul. Jadi ya selain Jean dan Bernadette, ada 4 orang lagi yang bisa dikatakan tuh tinggal di sana. Jadi seperti yang udah aku bahas tadi ya, di rumah itu tuh ada Jean, terus Bernadette. Nah, selanjutnya ada 4 orang lain lagi. Ada Glenn, Clifford, Anthony, dan Jeffrey. Glenn ini tuh mantan suaminya Jean. Meskipun udah cerai, tapi dia tuh tetap tinggal di rumah yang sama dengan Jean. Terus Clifford itu adiknya Jean, dan Clifford ini tuh masih umur 17 tahun. Tapi meskipun masih 17 tahun, dia itu juga ikut terlibat dengan bisnis kriminal kakaknya itu. Nah, terus kita punya Anthony. Anthony itu pacarnya Bernadette. Jadi Anthony itu masih umur 16 tahun, tapi dia itu pacaran sama Bernadette yang udah umur 23 tahun dan punya 3 anak. Terus yang terakhir kita punya Jeffrey. Si Jeffrey ini tuh temen dari si Jean yang sama-sama ikut terlibat dalam pencurian dan juga penjualan obat-obatan terlarang. Jadi ya, Suzanne ini sehari-harinya dikelilingin oleh 6 orang itu tadi. Nggak ada 1 orang pun yang benar. Udah mereka tuh kriminal, kelakuannya juga minus. Udah di sana ini Suzanne kan disuruh jadi babysitter, bantuin bersih-bersihin rumah. Jangankan dibayar ataupun diapresiasi, dapat ucapan terima kasih gitu. Yang ada, mereka tuh malah jadiin Suzanne semacam kayak pelampiasan emosi mereka gitu loh. Setiap mereka bad mood, ada masalah di luar, yang jadi korbannya ya Suzanne. Karena nanti mereka bakalan kayak mukul Suzanne lah, nendang dia. Suzanne ini dituduh mencuri, kerjaannya nggak becus. Padahal ya masih untung-untungan lah Suzanne mau bantu-bantu di sana. Udah dia tuh padahal nggak dibayar ya kan. Tapi ya semua itu Suzanne lakuin karena dia bener-bener nganggap Jane itu sebagai sosok ibunya. Tapi ya mungkin semuanya itu sampai udah ngelewatin batas ya. Suzanne udah nggak betah lagi, udah nggak tahan dengan perlakuan mereka. Jadi suatu hari Suzanne mutusin buat ninggalin rumah itu dan kabur. Dia minta pertolongan ke ibunya buat ngasih dia tempat tinggal sementara. Tapi kalian tahu, walaupun ibunya ini ngelihat Suzanne posisinya itu lagi penuh dengan luka lebam di sekujur tubuhnya karena ya abis dipukulin sama 6 orang gitu ya. Tapi ibunya Suzanne itu malah nggak ngasih izin buat Suzanne bisa tinggal sama dia buat sementara. Karena posisinya waktu itu ibu Suzanne tuh lagi tinggal bareng sama pacar barunya. Dan pacar barunya ini tuh gak suka sama Suzanne. Tapi lo ya, gimana bisa seorang ibu gak khawatir atau kasihan lihat anaknya posisi kayak gitu. Malah lebih mentingin pacarnya. Tapi ya emang ibunya Suzanne dari awal gak peduli sama dia ya kan. Dan ya karena gak dikasih izin buat tinggal sementara sama ibunya, akhirnya Suzanne ini minta tolong ke mantan papa tirinya yang udah cerai sama ibunya. Dan papa tirinya ini malah kasih izin loh buat Suzanne bisa tinggal sama dia sementara. Bahkan papa tirinya aja mau nolongin Suzanne. Malah ibunya yang segitu teganya sama anak sendiri.
udah termasuk kategori ibu durhaka sih. Seandainya aja waktu itu ibu Suzanne mau bantu dia, tragedi mengenaskan yang bakalan kita bahas kali ini nggak bakalan terjadi. Jadi sementara Suzanne tinggal sama mantan ayah tirinya, si Jane, Bernadette, dan 4 orang lain itu tuh pada kayak kebingungan, frustasi, dan marah-marah karena ya nggak ada lagi orang di rumah itu yang bantuin mereka beres-beres, jagain ke-6 anak Suzanne sama Bernadette, dan ya semuanya kacau balau lah. Jadi mereka terus akhirnya mikir kayak gimana pun caranya kita harus bisa bawa Suzanne kembali lagi ke sini. Gilanya lagi, tiba-tiba semua orang di rumah itu pada kena kutu kelamin. Dan kalian tahu siapa yang mereka salahin lagi? Ya Suzanne. Padahal Suzanne gak ada di sana, tapi dia disalahin karena semua pada kena kutu kelamin. Padahal ya mereka seharusnya saling salahin satu sama lain. Karena apa? Karena mereka itu saling tidur bareng dan ganti-ganti pasangan. Dan ketika aku ngomong tidur bareng ini gak cuma kayak sekedar tidur bobok gitu doang loh ya. Mereka itu ngelakuin hubungan badan dengan satu sama lain. Jadi si Jane ini dia tidur sama Jeffrey dan juga sama mantan suaminya sendiri. Jadi 2 cowok nih ya. Dan selain 2 cowok itu dia juga tidur sama Anthony. Anthony kalian masih ingat? Ya, pacarnya Bernadette yang masih umur 16 tahun. Nah si Anthony ini obviously dia selain tidur sama Jane juga tidur sama Bernadette. Jadi si anak umur 16 tahun ini tuh tidur sama cewek umur 25 dan 23 tahun. Pokoknya udah nggak beres emang orang-orang ini, ya kan? Jadi ya kayak yang aku bilang tadi, seharusnya kalau sampai ada kejadian mereka semua pada kena kutu kelamin, ya seharusnya itu kan mereka sadar itu salah mereka sendiri. Mereka aja ganti-ganti pasangan kok ya. Tapi ya lagi-lagi yang jadi korban, yang dijadiin kambing hitam ya tetap si Suzanne. Intinya kan mereka udah kebiasaan ada Suzanne di sana yang bisa disuruh-suruh, terus bisa dijadiin pelampiasan buat dibully. Nah ketika nggak ada Suzanne di sana ya mereka pasti ngerasa nggak seneng lah. Jadi akhirnya Bernadette ini punya ide buat bawa Suzanne balik ke rumah itu. Bernadette sama Jane pergi ke rumah mantan ayah tirinya Suzanne. Di sana intinya mereka bilang ke Suzanne, di rumah kita ada cowok loh yang nanyain kamu. Terus Suzanne-nya ya kayak, cowok siapa? Adalah, coba temuin aja, dia kayaknya naksir deh sama kamu. Nah, Bernadette ini bilang kayak gini ke Suzanne karena dia dan Jane tuh tahu kalau Suzanne itu tuh haus akan kasih sayang kan. Dia tuh pengen cari sosok figur di hidupnya yang sayang sama dia, yang cinta sama dia. Jadi ya kalau sampai Suzanne dengar ada cowok yang naksir sama dia, pastinya dia kan bakalan tertarik gitu loh buat nemuin si cowok ini. Siapa sih yang naksir sama aku gitu kan. Jadi ya akhirnya Suzanne terbodohi lah ya. Dia setuju ikut sama mereka balik ke rumah buat nemuin si cowok ini tadi. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia masuk ke dalam rumah itu, dia langsung disekap di sana. Glenn sama Anthony langsung bawa Suzanne ke dapur. Dan di sana mereka itu langsung nyukur semua rambut yang ada di tubuhnya Suzanne. Mulai dari rambut di kepala, alis, bulu mata, ketiak, bahkan sampai ke bulu kemaluan dia. Karena ya lagi-lagi mereka itu benar-benar percaya kalau si Suzanne ini biang keroknya. Sampai mereka semua kena kutu kelamin gitu loh. Nggak sampai di situ aja. Setelah itu mereka ini tutup kepalanya Suzanne pakai kantong plastik. Terus mereka tendang, mereka pukul, mereka tinju lah si Suzanne sampai dia babak belur. Pokoknya mereka ini pakai alat-alat yang mereka temuin di sekitaran sana buat nyiksa Suzanne. Setelah mereka puas mukulin Suzanne sampai dia itu tangannya aja nggak bisa digerakin, mungkin sampai patah ya. Mereka malah masih bisa-bisanya nyuruh Suzanne buat bersihin potongan-potongan rambut yang ada di lantai. Sayangnya ini tuh cuman kayak sekedar permulaan dari serangkaian penyiksaan dan kekejaman yang dilakuin 6 orang ini terhadap Suzanne. Karena keesokan harinya si Bernadette ini tuh kayak gedek gitu, sebel,
karena Susan ini tuh terus menerus teriak. Ya gimana nggak teriak, orang dia dipukulin terus, ya kesakitan lah, masa disuruh senyum-senyum kegirangan, ya kan. Tapi ya emang dasarnya orang sinting. Jadi dia akhirnya mutusin buat pindahin Susan ke rumah dia. Sesampainya di rumah Bernadette, Susan ini tuh dibawa ke kamar kosong lantai 2, yang dimana di sana itu ada sebuah kasur yang udah nggak dipakai lagi. Kasurnya itu udah usang, udah rusak, dan kasurnya itu dalam posisi terbalik gitu loh. Nah, Susan ini dia itu disumpelin mulutnya, terus matanya ini ditutup, dan dia diikat di kasur itu tadi. Terus ya lagi-lagi dia dipukulin dong ya. Bahkan mereka ini juga jadiin Susan sebagai asbak rokok, tahu kan? Jadi mereka ini ngerokok gitu ya. Terus habis selesai ngerokok, rokoknya itu bakalan diusap-usapin di wajahnya Susan sampai rokoknya padam gitu lah. Terus Susan ini tuh dipasangin headphone dan dia dipaksa dengerin lagu yang sama berulang-ulang dengan volume maksimal. Bayangin pakai headphone, volumenya maksimal, budeknya kayak apa telinganya ya. Apalagi lagu yang diputerin itu lagu rave dengan tempo dan nada yang keras, bukan lagu-lagu lullaby buat anterin tidur atau lagu-lagu yang nenangin gitu, lagu relaksasi, bukan ya. Jadi nama lagunya itu Hi, I'm Chucky, wanna play? Kalian tahu Chucky kan? Nah, Chucky, karakter nyeremin itu kayak salah satu film horor yang sampai sekarang bikin aku kebayang-bayang, yang paling bikin aku takut ya. Nah, lagunya itu tentang si Chucky ini, dan Susan dipaksa dengerin lagu itu berulang-ulang. Aku puterin deh ya lagunya kayak apa biar kalian bisa bayangin gimana kondisi mentalnya Susan saat itu. Dipaksa dengerin lagu ini pakai headphone dengan volume penuh berulang-ulang. Nah, itu tadi lagunya. Bisa bayangin kan? Terus, Clifford, adiknya Jean, itu nemuin tang di rumah itu. Dan dia pakai tang itu buat cabut giginya Susan. Jadi dia paksa tuh Susan buat buka mulut, terus dia pakai tangnya buat cabut gigi Susan sampai giginya itu lepas 2. Dan waktu dia mau cabut gigi yang ketiga, ternyata giginya itu malah nggak sampai kecabut, tapi jadi patah jadi 2 gitu loh. Dan karena patah ini tadi, saraf di giginya Susan ini jadi terekspos, dan ini bikin sakit gigi parah. Kalian yang pernah sakit gigi pasti bisa bayangin sakitnya kayak gimana. Ya, Susan teriak kesakitan tapi nggak ada yang peduli. Bahkan sepanjang si Clifford ngelakuin itu tadi, dia itu malah ketawa hahaha seneng gitu. Terus selama Susan di sana diikat di kasur terus disiksa kayak gitu, dia kan nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dibolehin juga ke toilet. Jadi selama berhari-hari posisi kayak gitu, dia ini dikelilingi oleh urin dan juga fesesnya sendiri. Ya jelas bau lah. Dan akhirnya si ke-6 orang ini udah kayak nggak tahan gitu sama baunya. Mereka tarik si Susan ke toilet. Terus di sana mereka itu pakai semacam cairan pembersih kayak Biclean gitu, atau pembersih toilet ya, buat gosok semua tubuhnya Susan pakai sikat kasar. Mungkin sikat yang dibuat bersihin toilet. Bahkan saking kerasnya mereka gosok-gosok kulit Susan pakai sikat itu, kulit dia tuh sampai ngelupas gitu. Mana lagi dia kan juga dipakein cairan pembersih ya. Jadi bisa dibayangin lah perihnya kayak gimana. Bahkan mereka tuh sampai nyuntikin amfetamin ke Susan supaya dia nggak bisa tidur. Jadi setiap kali Susan udah kayak lelah, kecapean, dia hampir ketiduran gitu ya, dia disuntik amfetamin ini tadi supaya tetap bangun dan bisa disiksa terus-menerus.
Karena mereka kayak nggak rela gitu loh kalau seandainya Susan hilang kesadaran. Karena kalau sampai Susan hilang kesadaran waktu disiksa, dia kan nggak bisa ngerasain kesakitan itu semua. Dan itu kayak hal yang bikin mereka jengkel gitu. Pokoknya ya Susan harus dalam kondisi full sadar waktu disiksa, supaya Susan benar-benar bisa ngerasain sakitnya itu semua. Suatu hari, ada seorang pria bernama David yang berkunjung ke rumah Bernadette. Jadi si David itu kayak teman mereka berenam lah ya. Dan waktu itu dia ke rumah Bernadette ya cuman pengen berkunjung aja. Dia tuh nggak tahu kalau ada Susan di sana yang lagi disiksa. Nah waktu David di sana dia tuh dengar kayak ada suara jeduk-jeduk kresek-kresek di lantai atas ya kan, karena di sana ada Susan yang pastinya kayak berusaha melepaskan diri gitulah. Nah waktu itu posisinya cuman ada si Jeffrey sama Anthony di rumah. Dan karena dengar kayak ada suara-suara aneh dari lantai atas, David dia tanya ke mereka berdua, itu suara apa di atas? Ada orang tah? Gitu. Terus bukannya malah berusaha kayak nutupin atau ngalihin pembicaraan gitu, si Anthony sama Jeffrey itu malah nyengir, ketawa terus, hehehe, mau lihat gak? Gitu. Kayak mau ngasih tahu surprise apa gitu. Terus ya mereka bawa David ke lantai atas di mana Susan berada. Terus waktu sampai di sana mereka tuh kayak yang, tada, coba lihat kita punya apa. Dengan se-happy itu, seriang gembira itu kayak mereka tuh lagi pamer mobil baru atau gimana gitulah. Terus David ya waktu itu lihat Susan dengan keadaan udah mengenaskan karena udah disiksa berhari-hari. Dia masih kayak bengong gitu, shock. Terus si Anthony sama Jeffrey itu bilang ke David, kita mau keluar dulu ya, minta tolong dong, awasin nih. Terus ya akhirnya Jeffrey sama Anthony pergi dari rumah dan si David cuman berdua aja di situ sama Susan. Nah Susan melihat David itu sebagai kayak sosok penyelamat, karena dia berharap banget kalau si David ini bakalan mau nyelamatin dia dan bantuin dia keluar dari rumah itu. Tapi nggak peduli berapa kali Susan minta tolong, David itu cuma bisa kayak, no, I'm sorry, aku nggak bisa bantu, sorry ya gitu. Dan ketika Anthony sama Jeffrey akhirnya kembali ke rumah, ya David pulang gitu aja. Dia takut kalau sampai dia buka mulut, ntar malah dia yang kena masalah dan jadi target selanjutnya. Setelah 5 hari disekap di sana, keluarga Susan mulai mempertanyakan keberadaan dia karena mereka sama sekali nggak dengar kabar dari Susan. Dan akhirnya kakaknya Susan, si Michelle, dia itu datang ke rumahnya Jean buat nanyain Susan. Tapi ya di sana Jean bilang kayak, Susan, aku udah beberapa hari nggak ketemu sih, aku nggak tahu dia di mana ya gitu. Dan dengar pernyataannya Jean, ya Michelle kayak skeptis gitu. Terus dia bilang, oh ya udah kalau gitu aku mendingan lapor polisi karena bahaya banget nih, dia kok hilang tanpa kabar. Karena sebenarnya Michelle tuh sempat tinggal di rumahnya Jean bareng sama Susan. Tapi waktu Bernadette pindah ke rumahnya Jean, dia tuh ngerasain kayak, vibes-nya orang ini kok kayak kurang bagus ya, ini kayaknya orang jahat deh. Jadi dia kayak gak kerasan gitu di sana dan akhirnya dia pun pindah. Terus ya si Jean dalam posisi kayak gitu, tahu kalau Michelle berusaha nyari Susan dan mau lapor ke polisi, dia kan ketakutan. Akhirnya dia diskusiin tuh sama 5 orang yang lain. Jadi mereka akhirnya kayak mikir, terus gimana nih kita? Bahaya nih ntar kalau sampai ada polisi terlibat, kita bakalan ditangkap. Jadi ya akhirnya mereka putusin buat menghilangkan nyawa Susan supaya mereka bisa menghilangkan jejak gitulah. Dan mereka putusin buat ngelakuin ini semua dengan cara membakar Susan hidup-hidup. Pada 14 Desember 1992, mereka ini paksa Susan buat masuk ke dalam bagasi mobil hasil curian mereka. Terus ya mereka pergi ke sebuah daerah terpencil, yang dimana sepanjang jalan itu mereka itu kayak ketawa-ketawa, hihihihi, sambil nyanyi-nyanyi, happy gitulah pokoknya. Beberapa saat kemudian mereka sampai ke suatu daerah terpencil yang sepi, yang dimana di sana tuh juga ada sebuah pematang ya, dan ada kayak pohon-pohon gitu. Intinya di sana mereka ngerasa kayak, oh ini tempatnya aman nih. Terus mereka
keluarin tuh Susan dari bagasi mobil. Terus mereka ini dorong Susan dari atas pematang sampai dia ini bergelinding ke bawah kena duri-duri semak-semak tajam. Dan setelah itu mereka hampirin Susan, dan sebenarnya mereka ini nyoba buat nyalain api ke sekujur tubuhnya Susan beberapa kali, tapi gagal terus. Sampai akhirnya mereka berhasil, dan ya sekali berhasil ini langsung apinya itu menyulut ke sekujur tubuhnya Susan. Dan Susan yang waktu itu udah dalam keadaan lemah, udah nggak berdaya lagi, dia sama sekali nggak bisa ngelawan. Lihat Susan udah berhasil dibakar, mereka langsung balik ke mobil sambil ketawa-ketawa, bercanda, nyanyi-nyanyi, burn baby burn, nyanyi-nyanyi kayak gitu ya. Ninggalin Susan di sana seorang diri dalam keadaan terbakar dan gak bisa ngelakuin apa-apa. Oh, by the way, di mobil itu cuma ada Jean, Bernadette, Glenn, sama Anthony. Jadi Jeffrey sama Clifford itu gak ikut. Anyways, Susan yang udah ditinggalin di sana dalam keadaan terbakar sekujur tubuh dan udah lemes, nggak ada tenaga, dia itu masih sadar kan. Jadi dia itu tetap berusaha keras buat cari pertolongan, meskipun sebenarnya itu dia kayak udah nggak ada kekuatan buat ngapa-ngapain lagi. Tapi dia paksain diri buat mendaki ke atas pematang lagi supaya dia bisa cari jalan dan cari pertolongan. Terus jam 6.10 pagi, Susan ini akhirnya ditemuin sama seorang pria bernama Barry bersama kedua temannya yang lagi berangkat kerja. Dan melihat keadaan Susan udah kayak gitu, Barry sama teman-temannya ini mutusin buat bawa Susan ke rumah terdekat yang ada di sana. Terus mereka nemuin rumah yang ada di dekat sana. Rumah ini tuh milik seorang pria dan wanita bernama Michael dan juga Margaret. Setelah itu mereka telepon ambulans dan berusaha buat nolong Susan sebisanya lah ya. Di sana tuh Susan kan udah kayak dalam kondisi lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan menurut kesaksian Michael sama Margaret, mereka tuh bilang bahwa Susan ini tuh saking udah kebakar parahnya, sampai tangannya tuh udah kayak abu, kakinya tuh udah kayak daging merah mentah. Terus wajahnya tuh udah nggak berbentuk lagi, mana dia kan juga sempat abis dicukur habis rambutnya ya. Jadi bener-bener udah kayak mengenaskan gitu. Margaret kan kasihan lihat Susan kayak gitu. Jadi dia tuh berusaha nenangin Susan dan dia tuh niat mau kayak ngerangkul gitu loh. Tapi Susannya malah menghindar, menjauh, karena ya sekujur tubuhnya itu penuh dengan luka bakar yang kalau bahkan kesentuh dikit aja gitu tuh kerasa sakit banget. Jadi dia benar-benar nggak bisa disentuh. Terus di rumah itu karena Susan ini kan aus banget lah, udah berhari-hari nggak minum, dia tuh sampai minum 6 gelas air putih. Dan karena tangannya tuh udah terluka parah, dia bahkan nggak bisa megang gelasnya sendiri. Waktu ambulans datang, Susan ini langsung dilarikan ke rumah sakit buat dikasih perawatan. Dan ketika polisi datang dan meminta keterangan ke Susan, dia ini masih sempat buat kasih keterangan ke polisi bahwa pelaku dari semua itu adalah ke-6 orang itu tadi. Susan udah sempat nyeritain semuanya ke polisi, terus gak selang lama Susan ini pingsan dan jatuh koma. Polisi bilang bahwa saking parahnya luka bakar Susan ini, waktu ibu kandungnya datang itu dia sampai gak bisa ngenalin Susan, dia gak bisa identifikasi kalau ini beneran Susan, karena ya bener-bener udah gak berbentuk lagi wajahnya. Dan mereka akhirnya pakai sidik jari Susan di bagian jempol tangan buat mengidentifikasi dan konfirmasi kalau ya ini beneran Susan. Gak butuh waktu lama buat polisi datang gerebek rumahnya Jean. Sekitar jam 7:30 pagi mereka sampai di rumah itu, dan di sana mereka nemuin ke-6 orang itu lagi kumpul-kumpul bareng, lagi bercanda, ketawa-ketawa tanpa beban sama sekali. Bahkan ke-4 orang yang barusan bakar Susan, si Glenn, Anthony, Bernadette sama Jean itu tuh masih pakai baju yang sama. Masih belum sempat ganti baju gitu. Terus ya mereka akhirnya kan diamanin buat dimintain keterangan. Dan ya gak ada satupun di antara mereka yang mau ngaku. Semuanya itu lepas tangan gitu. Tapi Anthony karena didesak oleh ayahnya, dia pun akhirnya bercerita dari awal sampai akhir tentang apa aja yang mereka perbuat ke Susan.
Dan waktu dengar keterangan dari Anthony, polisi-polisi yang ada di sana itu pada nangis karena mereka tuh kayak yang benar-benar nggak bisa percaya kalau mereka itu segitu teganya ngelakuin itu semua ke Suzanne. Waktu mereka geledah rumahnya Bernadette, mereka nemuin banyak banget barang bukti. Mereka nemuin kasur yang dimana waktu itu Suzanne diikat di sana pakai kawat. Terus mereka nemuin potongan-potongan rambutnya Suzanne. Mereka nemuin ada tang yang dilumurin dengan banyak cairan merah. Terus mereka juga nemuin ada giginya Suzanne yang ternyata sama Clifford itu disimpan. Sementara semua ini tadi berlangsung, Suzanne yang waktu itu posisinya masih di rumah sakit tuh lagi berjuang keras buat melawan maut dan bertahan hidup. Tapi sayangnya pada 18 Desember 1992, Suzanne menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi setelah dia sempat memberikan keterangan itu semua ke polisi, terus dia jatuh koma, dia tuh nggak sempat siuman lagi. Dia jatuh koma dan akhirnya pun dia kehilangan nyawanya. Dan ini tuh bikin banyak orang terpukul dan meratapi kepergiannya. Karena Suzanne yang udah disiksa selama berhari-hari, dia harus menderita kayak gitu. Dengan kondisi yang mengenaskan, dia masih punya semangat untuk berjuang mempertahankan hidupnya. Dan bahkan ketika dia diselamatin di rumahnya Michael sama Margaret itu, dia tuh masih kayak sopan banget. Dalam keadaannya yang kritis, udah kesakitan kayak gitu, dia tuh tetap bilang, makasih udah bantuin aku, makasih, thank you. Dia tetap bilang thank you. Kalau orang lain di posisinya Suzanne, mungkin mereka cuman kayak meratapi kondisinya atau mikirin rasa sakitnya ya. Tapi Suzanne itu, dia masih sempet-sempetnya bilang makasih sama orang yang nolongin dia. Dia tuh tetap sopan banget. Dan itu bikin orang-orang yang ada di sana tuh kayak sampai ngerasa kagum gitu. Tapi ya gimana lagi, ternyata kisah Suzanne ini harus berakhir dengan sad ending. Untuk keberlanjutan kasusnya, persidangan mereka tuh dimulai pada tanggal 16 November 1993. Dan sidang ini tuh berlangsung selama 22 hari. Dan selama sidang ini, mereka berenam itu saling berkhianat lah, saling nyalain satu sama lain. Jadi mereka itu berusaha buat saling lepas tangan gitu. Tapi ya nggak bisa karena semua detailnya dan bukti-buktinya udah ada ya kan. Terus untuk keputusan akhirnya, Bernadette, Jean, Glynn dan juga Anthony, mereka berempat kan terlibat dalam penghilangan nyawa Suzanne. Jadi untuk Jean, Glynn, dan Bernadette, mereka itu dikasih hukuman seumur hidup di penjara dengan minimal tahanan selama 25 tahun. Sedangkan untuk Anthony, dia dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara dengan minimal 18 tahun tahanan, tapi setelah mengajukan banding, akhirnya dikurangin jadi 16 tahun minimal. Sedangkan untuk Clifton dan Jeffrey, mereka dijatuhi hukuman yang berbeda. Jeffrey 12 tahun, sedangkan Clifton 15 tahun. Karena Clifton ini tuh kan nyabut giginya Suzanne pakai tang gitu loh. Nah, itulah yang bikin dia dapat hukuman ekstra dibandingkan Jeffrey. Dan next, ini bagian yang bikin aku bener-bener greget gitu dah ya. Karena di tahun 2014, cuma 21 tahun setelah ditahan, Bernadette itu dibebaskan dari penjara dan diberikan identitas baru. Cuman karena si Bernadette itu selama di penjara, dia itu berkelakuan baik, terus dia itu jadi kayak role model, ngasih contoh yang baik buat narapidana yang lain. Alasan apalah ya. Padahal di tahun 1996, Bernadette ini tuh sempat ketangkep menjalin hubungan gelap dengan salah satu penjaga penjara yang ada di sana. Kelakuan baik apanya? Ya aku tahu sih buat narapidana gitu kan pasti ada pemotongan hukuman kan kalau mereka berkelakuan baik. Tapi seharusnya ada pengecualian lah buat beberapa kasus. Nah kasus Suzanne ini kan ekstrim banget. Masa cuman karena berperilaku baik terus dikasih bebas lebih awal, lagi kan udah ada minimal penjaranya kan. Dia dikasih minimal di penjara 25 tahun. Nah ini masih 21 tahun kok udah dibebasin. Terus ya, nggak cuman Bernadette aja yang dibebasin lebih awal. Jeffrey itu udah dibebasin dan dia tuh cuma ditahan 5 tahun. Padahal dia kan seharusnya ditahan selama 12 tahun.
Sedangkan Clifton tuh dibebasin setelah cuma 8 tahun di penjara. Padahal kan dia dikasih hukuman 15 tahun. Kayak mind blowing banget, aku gak paham kenapa kok ketiga orang ini dibebasin lebih awal dari seharusnya, ya kan? Jadi yang masih di penjara sampai sekarang itu cuman Jean, Glynn, sama Anthony. 3 yang lain udah bebas, lepas. Aku sampai speechless, tau gak? Kayak Susan ini udah menderita sampai kayak gitu, tapi bahkan para pelakunya itu gak mendapatkan hukuman yang setimpal. Gak adil banget lah. Anyways, gimana pendapat kalian tentang kasus kali ini? Apakah menurut kalian Susan ini udah mendapatkan suatu keadilan gitu? Apakah menurut kalian para pelakunya ini udah mendapatkan hukuman yang setimpal? Bisa komen di bawah ya. Itu dia untuk kasus yang kita bahas pada episode kali ini. Thanks for watching. I'll see you. Until next time. Bye-bye.